Apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini? Menjelang peringatan 17 Agustus, fenomena pengibaran bendera dari serial anime dan manga Jepang berjudul One Piece oleh sebagian masyarakat jadi sorotan. Bendera itu dikibarkan di berbagai tempat, mulai dari pagar rumah hingga mobil truk. Fenomena ini mengundang pertanyaan apa arti mengibarkan bendera One Piece dan apa dampaknya dalam konteks hukum. Pasti ada makna di balik semua ini. Yuk kita bahas bareng-bareng. Buat yang belum tahu, One Piece itu adalah anime dan manga legendaris dari Jepang karya Eiichiro Oda. Ceritanya tentang petualangan seorang anak muda bernama Monkey D. Luffy yang pingin jadi raja bajak laut dengan menemukan harta karun legendaris bernama One Piece. Luffy punya kru bernama Straw Hat Pirates dan mereka dikenal lewat bendera khas bajak laut mereka, gambar tengkorak dengan topi jerami. Dan bendera inilah yang sekarang sering banget kita lihat berkibar di berbagai tempat di Indonesia. Menurutku ini bukan sekedar ikut-ikutan atau FOMO. Fenomena ini muncul karena banyaknya anak muda yang ngebawa semangat Luffy karakter One Piece ke kehidupan nyata. Luffy dan krunya punya semangat kebebasan, keberanian melawan ketidakadilan, persahabatan, dan perjuangan yang gak kenal takut. Nilai-nilai ini ternyata sangat resonate atau nyambung sama semangat kemerdekaan Indonesia. Beberapa netizen bahkan menyebut Luffy itu kayak pejuang kemerdekaan zaman sekarang, lawannya bukan penjajah kolonial, tapi ketidakadilan dan kekuasaan yang korup. Jadi ini adalah klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia, guys ya. Selamat datang di Liga Korupsi Indonesia. Jadi bendera bajak laut itu bukan simbol pemberontakan, tapi bentuk ekspresi semangat yang positif dan merdeka. Boleh nggak sih bendera kayak gitu dikibarkan? Kalau kata Gus Dur begini, yang terpenting adalah bendera merah putih di tiang tertinggi. Maka sepanjang di atasnya adalah bendera merah putih, bagi saya tidak masalah. Simbol-simbol, warna, bendera, apa itu simbol kecintaan kepada negeri ini. Jadi harus dipandang inilah kritik kepada pemerintah, kepada DPR, kepada kekuasaan kehakiman, bahwa mereka tidak lagi menjadi aktor yang mendistribusikan keadilan. Ini adalah bentuk cinta mereka, bentuk semangat rakyat untuk berpartisipasi secara demokrasi. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa anak muda sekarang tuh lebih suka mengekspresikan semangatnya dengan cara yang relate sama mereka lewat budaya pop, anime, atau karakter yang mereka kagumi. Dan ini bukan cuma di Indonesia, guys. Di beberapa negara lain, fans One Piece itu juga bikin komunitas parade cosplay dan bahkan penggalangan dana sosial dengan simbol bendera Luffy. Di Indonesia, ini bisa jadi bentuk perayaan kemerdekaan dengan rasa baru, menggabungkan semangat perjuangan 1945 dengan semangat karakter masa kini. Bendera One Piece itu bukan cuma gambar tengkorak, tapi simbol perjuangan anak muda yang nggak mau tunduk pada sistem yang nggak adil. Sama kayak para pejuang kemerdekaan dulu, kita juga masih harus berjuang hari ini, melawan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa putus asa. Pemahaman banyak orang tentang hukum kita yang lebih tajam ke bawah. Untuk rakyat kecil cepat sekali, tapi berhadapan dengan orang-orang yang berkuasa itu tumpul. Ya. Pendapat Anda? Iya, itu menjadi pengetahuan banyak orang. Dan kalau Luffy punya impian menjadi raja bajak laut, kita juga punya impian besar kita masing-masing kan? Jadi, mari kita sambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 ini bukan cuma dengan mengibarkan bendera merah putih, tapi juga dengan semangat pantang menyerah. Entah itu pakai topi jerami, pakai jaket denim, atau sambil ngonten kayak gini. Kalau kalian melihat bendera One Piece di jalan atau di mana aja, jangan langsung cap itu alay. Siapa tahu dengan itu berkibar, mereka juga lagi berjuang dengan cara mereka sendiri, guys. Saya Irfail, jangan lupa bersyukur hari ini, tetap semangat dan sampai jumpa. Dirgahayu Indonesiaku. There's something that happens when you say